Yo, para wibu nolep, gimana nih puasa lu pada kan? Belum ada bolong kan? Ya, gue doain semoga puasa lu gitu kan selalu lancar dan selalu diberi kesabaran untuk menahan puasa sampai kita berbuka. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang Tensura, dan yang mau gue bahas tuh semua anak buah yang dimiliki sama Rimuru, slime paling OP sepanjang masa. Ya, tapi gue nggak akan bahas kekuatan mereka, gue cuma bahas siapa aja mereka dan posisi mereka di Jura Tempest. Karena kalau gue bahas kekuatan mereka itu bakal panjang banget, mungkin bisa sampai 40-50 menitan. Soalnya anak buah Rimuru tuh banyak banget gitu, belum skill-skill yang mereka miliki. Ya udahlah ya, daripada gue banyak bacot gitu kan Ecuk, mending kita langsung aja lah ke pembahasannya. Yang pertama adalah Raphael. Sebenarnya Raphael nggak cocok sih dibilang anak buah Rimuru, karena Rimuru sendiri nganggap Raphael sebagai mitranya atau teman kerjasamanya. Tapi pandangan Raphael kepada Rimuru berbeda dengan pandangan Rimuru kepada Raphael. Raphael sendiri menganggap Rimuru sebagai tuannya, yang sejak awal dia memang nggak akan pernah menolak permintaan Rimuru, apapun itu permintaannya. Pada awalnya Raphael cuma sekedar bahan informasi untuk Rimuru, tapi perlahan-lahan dia mulai berevolusi dan mulai memiliki kesadaran serta kepribadiannya sendiri. Dan itu dia lakukan tanpa persetujuan dari Rimuru, karena Raphael menganggap dirinya itu nggak berguna setelah Rimuru menjadi Demon Lord. Anak buah Rimuru yang kedua adalah Rangga. Rangga adalah anak dari pemimpin Direwolf sebelumnya. Rangga menjadi patuh kepada Rimuru setelah Rimuru membunuh ayahnya dan mengubah tubuhnya serta auranya seperti ayahnya Rangga. Seperti yang kita tahu, Rangga selalu ada di dalam bayangan Rimuru kemanapun Rimuru pergi. Itu membuat Rangga menyerap aura Rimuru secara langsung, yang membuat Rangga berevolusi, dan mungkin Rangga adalah salah satu anak buah Rimuru yang paling kuat saat ini, mengingat aura Rimuru yang dia hisap secara konstan, walaupun dia sendiri nggak sadar kalau dia menghisap dari Rimuru, dan Rangga sendiri adalah bagian dari anggota eksekutif milik Rimuru. Anak buah Rimuru yang ketiga adalah Honjo Masayuki. Dia pertama kali masuk ke Jura Tempest karena unique skillnya yang membuat dia harus tampil secara heroik. Setelah itu dia menantang Rimuru karena perintah pemimpinnya serta unique skillnya yang kayak gue tadi bilang kalau dia harus tampil secara heroik. Tapi dia akhirnya menjadi bawahan Rimuru dan dipekerjakan sama Rimuru untuk membuat hubungan manusia dan monster menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sehingga Rimuru bisa melakukan kerjasama dengan pihak manusia. Anak buah Rimuru yang keempat adalah Rigurd. Rigurd adalah kepala desa dari desa Goblin, dan dia merupakan salah satu bawahan Rimuru yang dari awal mengikuti Rimuru. Rigurd sendiri dipercayai sama Rimuru untuk menjadi Perdana Menteri di Jura Tempest. Anak buah Rimuru yang berikutnya adalah Rigur. Kalau yang tadi Rigurd, yang ini Rigur. Rigur sendiri adalah anak dari Rigurd yang dulunya dia merupakan pemimpin dari penunggang kuda di Jura Tempest. Tapi sekarang dia dipercayai sama Rimuru untuk menjadi diplomat perwakilan Rimuru di berbagai pertemuan. Bawahan Rimuru selanjutnya adalah Ririna. Ririna dipercayai sama Rimuru untuk menangani suplai makanan di Jura Tempest. Jadi kayak dia tuh harus tahu jalur keluar masuknya makanan di Jura Tempest, dan dia juga yang memegang tanggung jawab makanan di Jura Tempest. Jadi kalau ada kasus kelaparan di Jura Tempest, maka itu tanggung jawabnya Ririna. Anak buah Rimuru berikutnya adalah Gobuta. Kalau karakter yang satu ini kayaknya lu semua udah pada tahu gitu ya, kalau dia adalah bawahan Rimuru yang Rimuru anggap jenius dan idiot secara sekaligus. Karena gitu ya, Gobuta itu cepat dalam mempelajari sesuatu, tapi dia juga goblok di segala sesuatu. Gobuta sendiri sekarang dipercayai sama Rimuru untuk menjadi pemimpin tim penunggang kuda yang menggantikan Rigur yang sekarang dia menjadi perwakilan diplomat untuk berbagai pertemuan Rimuru. Bawahan Rimuru yang selanjutnya adalah Kaijin. Kaijin bersumpah setia kepada Rimuru setelah Rimuru membantu Kaijin membuat pedang untuk kerajaan Dwarf. Dia sekarang memegang posisi sebagai tim produksi senjata di Jura Tempest. Bawahan Rimuru yang berikutnya adalah Garm, Dort, dan Mir.
Mereka bertiga sama seperti Kaijin yang bersumpah setia kepada Rimuru setelah mendapat bantuan dari Rimuru. Tapi berbeda dengan Kaijin, mereka bertiga bukan berada di tim produksi senjata, melainkan ada di tim perkembangan teknologi Jura Tempest serta tim pengembang peralatan sihir. Bawahan Rimuru berikutnya adalah Vesta. Vesta pada awalnya merupakan karakter antagonis, tapi setelah dikirim ke Jura Tempest, dia menjadi salah satu bawahan Rimuru yang bersumpah setia. Vesta di Jura Tempest menjadi peneliti dan terkadang juga tergabung di tim perkembangan teknologi dan peralatan sihir. Bawahan Rimuru yang selanjutnya adalah Benimaru. Kalau karakter yang satu ini sih harusnya lu semua udah pada kenal tentang Benimaru. Benimaru adalah salah satu bawahan Rimuru yang paling setia dan dulunya dia merupakan pewaris kepala desa dari desa Orge. Benimaru sekarang menjabat sebagai panglima perang dengan pangkat tertinggi di Jura Tempest dengan panggilan Jenderal Samurai. Bawahan Rimuru yang berikutnya adalah Souei. Souei merupakan Orge yang bersumpah setia kepada Rimuru dan juga salah satu bawahan Rimuru yang paling setia. Souei merupakan kepala mata-mata Jura Tempest. Dia juga pemimpin Biro Intelijen Tempest. Biro Intelijen Tempest itu kayak semacam polisi gitulah. Dan sekaligus Souei bos dari tim pasukan bayangan Azure. Selanjutnya bawahan Rimuru adalah Hakuro. Hakuro adalah Kijin atau Oni tertua yang menjadi bawahan Rimuru. Hakuro sendiri menjabat sebagai instruktur Jura Tempest, orang yang bertugas mengajari Rimuru dan seluruh pasukan militer milik Jura Tempest. Bawahan Rimuru berikutnya adalah Sion. Kalau karakter cewek yang satu ini pasti lu pada kenal semua. Mungkin ada beberapa dari lu yang jadiin dia waifu. Sion sendiri dipercayai sama Rimuru untuk menjadi sekretaris pribadinya. Kayak yang kita semua tahu, Sion adalah salah satu rakyat Jura Tempest yang mati terus diresurrect sama Rimuru. Lebih tepatnya sama Raphael yang disuruh sama Rimuru. Bawahan Rimuru selanjutnya adalah Suna. Kalau karakter yang satu ini mungkin lu semua juga udah pada tahu dan mungkin juga ada yang jadiin dia waifu sama kayak Sion. Tapi apa lu semua tahu gitu kan kalau Suna adalah Kijin atau Oni pertama yang mempercayai Rimuru. Selain itu lu semua juga tahu nggak kalau Suna itu dipercayai sama Rimuru sebagai putri Shirain Maiden atau bisa kita sebut sebagai Miko. Selain menjadi Miko di Jura Tempest, Suna juga pengawas dari divisi riset atau penelitian. Dia juga pengawas dari divisi kuliner yang menangani makanan, serta sekretaris kedua yang dimiliki sama Rimuru. Satu lagi, dia juga merupakan orang yang mengawasi divisi bagian logistik. Ya, nggak bisa gue ragukan lagi sih, kalau Suna tuh emang bawahan Rimuru yang paling berbakat dalam urusan perkembangan kerajaan. Bawahan Rimuru yang selanjutnya adalah Kurobe. Dia juga merupakan dari ras Kijin atau Oni yang bersumpah setia kepada Rimuru. Kurobe merupakan bagian dari tim produksi senjata, dan dia juga membuat persenjataan baru untuk Jura Tempest berdasarkan ide dari Rimuru. Maksudnya, dia membuat senjata model baru berdasarkan idenya Rimuru. Selanjutnya adalah bawahan Rimuru yang semua fans Tensura pasti tahu. Ya siapa lagi gitu kan, kalau bukan Diablo. Diablo adalah bawahan Rimuru yang paling fanatik sama Rimuru. Fanatik ya, bukan protektif. Beda fanatik sama protektif. Kalau nggak tahu bedanya, coba lu searching lah di Google apa bedanya fanatik dan protektif. Diablo sendiri menganggap Rimuru udah bukan tuannya lagi, tapi sebagai Tuhannya. Diablo dipercaya sama Rimuru sebagai tangan kanannya. Dia juga pemimpin dari Black Corps Jura Tempest, yang merupakan pasukan terkuat di Jura Tempest. Selain itu, Diablo juga merupakan salah satu bawahan Rimuru yang terkuat, karena dia sendiri berasal dari ras Archdemon. Bawahan Rimuru berikutnya adalah Tetarossa. Dia dibawa oleh Diablo ke Jura Tempest untuk melihat Rimuru yang diceritakan sama Diablo. Dan setelah melihat Rimuru dan melihat sebagian besar kekuatan Rimuru, Tetarossa tertarik dengan Rimuru. Setelah itu dia diberi tubuh fisik dan nama sama Rimuru. Karena sebelumnya dia tidak memiliki tubuh fisik, sedikit berbeda dengan Diablo yang memiliki tubuh fisik.
Testarossa merupakan bagian dari Black Corps Jura Tempest, dan dia juga dipercayai sama Rimuru sebagai duta besar untuk Dewan Bangsa Barat. Bawahan Rimuru yang berikutnya adalah Carrera. Sama seperti Testarossa, dia juga dibawa sama Diablo ke Jura Tempest, tapi bukan untuk melihat Rimuru, melainkan untuk membunuh Rimuru karena dia sendiri nggak percaya sama Rimuru. Tapi Diablo percaya kalau Carrera tidak mungkin bisa membunuh Rimuru, makanya Carrera tetap dibawa sama Diablo ke Jura Tempest. Setelah melihat sebagian kecil kekuatan Rimuru dan Rimuru juga memberi dia tubuh fisik dan nama, Carrera mulai bersumpah setia kepada Rimuru. Carrera sendiri bersaing dengan Testarossa untuk mendapatkan perhatian Rimuru, tapi ya belum dinotis sama Rimuru, kayak chat lu ke doi nggak dinotis sama sekali. Carrera juga merupakan bagian dari Black Corps Jura Tempest, serta dia dipercayai sama Rimuru menjadi ketua Mahkamah Agung. Kalau lu nggak tahu Mahkamah Agung itu apa, Mahkamah Agung tuh kayak yang ngurus hukum, posisinya dia tuh ada di atas hakim. Bawahan Rimuru berikutnya adalah Ultima. Dia juga dibawa sama Diablo ke Jura Tempest, dan dia bersumpah setia kepada Rimuru setelah diberi tubuh fisik dan nama sama Rimuru. Ultima juga bagian dari Black Corps Jura Tempest, dan dia dipercayai sama Rimuru menjadi Jaksa Agung. Nah, kalau ada yang bingung gitu, tadi kan ada Mahkamah Agung, terus kenapa sekarang ada Jaksa Agung? Emang apa bedanya Mahkamah Agung dan Jaksa Agung? Jadi dalam pengadilan itu ada 3 pihak. Yang pertama pengacara, tugasnya membela terdakwa atau pelaku. Kedua, ada jaksa yang dipimpin sama Jaksa Agung dan memiliki tugas mencari kebenaran apakah terdakwa itu benar-benar pelakunya atau bukan. Ketiga, ada hakim yang dipimpin sama Mahkamah Agung dan memiliki tugas untuk menentukan keputusan akhir. Apakah terdakwa salah atau tidak dan seperti apa hukuman yang diterima sama terdakwa. Ya itu cuma gambaran singkatnya karena gue yakin banyak dari fans Tensura yang gak peduli soal itu. Walaupun sebenarnya bagian itu tuh cukup penting buat proses perkembangan Jura Tempest. Ya fans Tensura sih kebanyakan cuma pengen ngeliat action-actionnya doang. Kalau gue agak berbeda gitu. Karena gue pengen ngeliat perkembangan Jura Tempest. Gimana Rimuru mengembangkan Jura Tempest menjadi suatu negara. Itu yang pengen gue lihat dari Tensura. Makanya gue cukup peduli sama bagian-bagian kayak posisi mereka ada di mana, terus ininya siapa gitu. Oke, lanjut. Bawahan Rimuru yang berikutnya adalah Memajaki. Dia merupakan bawahan Rimuru yang berasal dari ras Orc. Memajaki sangat setia kepada Rimuru dan dia akan menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk melayani Rimuru. Karena rasa terima kasihnya kepada Rimuru yang telah membiarkan para Orc untuk tinggal di Jura Tempest dan memaafkan mereka atas dosa-dosa yang dia perbuat atas invasi Orc di Arts pertama. Memajaki sendiri merupakan salah satu jenderal perang di Jura Tempest. Kedudukannya emang nggak setinggi Benimaru, tapi setidaknya dia masih satu tingkat di bawah Benimaru. Bawahan Rimuru yang terakhir yang diketahui saat ini adalah Gabiru. Gabiru berasal dari ras Lizardman. Dia diselamatkan oleh Rimuru saat invasi Orc. Setelah itu diusir sama ras Lizardman. Gabiru mengabdi kepada Rimuru dan bersumpah setia kepada Rimuru, walaupun Gabiru sendiri belum diberi nama sama Rimuru. Tapi setelah bersama dengan Rimuru cukup lama dan Rimuru merasa Gabiru sudah lebih baik, Rimuru memberi Gabiru nama baru. Serta Rimuru mempromosikan Gabiru menjadi salah satu eksekutifnya seperti Rangga. Oke lah, mungkin cukup sekian gitu ya untuk pembahasan video Tensura kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, pendapat, saran, dan yang lainnya atau komen-komen gak penting kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, and share video ini ke teman-teman kalian, sahabat kalian, kerabat kalian, atau ke siapapun orang yang kalian kenal. Dan selamat menjalankan ibadah puasa yang menjalankan, dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.